Pengetahuan tentang cara kerja kebiasaan. Proses membangun kebiasaan dapat dibagi menjadi 4 langkah sederhana. Mendapatkan petunjuk cue, menumbuhkan gairah craving, menanggapi respon, dan menikmati hasil reward. Menguraikan sesuatu ke dalam komponen-komponen mendasar ini dapat memudahkan kita memahami apa kebiasaan itu, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana meningkatkannya. Gambar 5. Semua kebiasaan berkembang melalui 4 tahap dengan urutan yang sama. Mendapatkan petunjuk, menumbuhkan gairah, menanggapi, dan menikmati hasil. Pola 4 langkah ini merupakan tulang punggung setiap kebiasaan, dan otak Anda melewati langkah-langkah ini dengan urutan yang sama setiap waktu. Pertama, ada petunjuk. Petunjuk itu memicu otak untuk memulai perilaku. Inilah informasi kecil yang meramalkan imbalan. Nenek moyang prasejarah kita memberi perhatian pada petunjuk-petunjuk yang mengisyaratkan lokasi imbalan pokok seperti makanan, air, dan seks. Sekarang kita menghabiskan sebagian besar waktu untuk mencari petunjuk-petunjuk yang meramalkan ganjaran sekunder, seperti uang dan kemasyhuran, kekuasaan dan status, pujian dan persetujuan, cinta dan persahabatan, atau perasaan tentang kepuasan pribadi. Tentu saja pencarian-pencarian ini secara tidak langsung juga meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dan berproduksi, yang menjadi motif lebih dalam di balik segala sesuatu yang kita lakukan. Pikiran Anda terus menganalisis situasi Anda, baik internal maupun eksternal, untuk mendapatkan petunjuk tentang letak suatu ganjaran, karena petunjuk itu merupakan indikator pertama yang dekat dengan ganjaran. Wajar kalau hal itu membangkitkan gairah. Gairah adalah tahap kedua, dan gairah atau nafsu menjadi kekuatan penggerak di balik setiap kebiasaan. Tanpa motivasi atau nafsu di tingkat tertentu, tanpa gairah untuk berubah, kita tidak memiliki alasan untuk beraksi. Yang Anda gairahkan bukan kebiasaan itu sendiri, melainkan perubahan situasi yang diberikannya. Anda tidak ingin merokok karena rokok itu. Anda bukan termotivasi oleh aksi menggosok gigi, melainkan oleh rasa nyaman ketika mulut Anda bersih. Anda bukan bergairah untuk menyalakan televisi. Anda mendambakan hiburan. Setiap gairah terkait dengan hasrat untuk mengubah situasi internal Anda. Ini poin penting yang akan kita bahas lebih lanjut. Gairah pada orang yang satu berbeda dari gairah pada orang lain. Menurut teori, semua informasi dapat memicu gairah. Tapi dalam praktiknya, orang tidak termotivasi oleh petunjuk yang sama. Bagi seorang penjudi, bunyi mesin togel dapat menjadi pemicu kuat yang menyulut gelombang nafsu luar biasa. Bagi orang yang jarang berjudi, lagu dan bunyi khas kasino hanya semacam bunyi bising di latar belakang. Petunjuk tidak bermakna sampai orang berhasil menafsirkannya. Pikiran, perasaan, dan emosi sang pengamatlah yang mengubah petunjuk menjadi gairah. Langkah ketiga adalah menanggapi. Tanggapan adalah kebiasaan sesungguhnya yang Anda lakukan, yang dapat berwujud pikiran atau aksi. Suatu tanggapan terjadi atau tak terjadi itu bergantung pada seberapa besar motivasi Anda dan seberapa besar kaitannya dengan perilaku. Jika suatu aksi memerlukan upaya fisik atau mental yang lebih besar daripada yang dapat Anda kerahkan, Anda tidak akan melakukannya. Tanggapan Anda juga bergantung pada kemampuan Anda. Kedengarannya sederhana, padahal kebiasaan dapat terjadi hanya jika Anda mampu melakukannya. Kalau ingin memasukkan bola basket tapi tidak mampu melompat cukup tinggi untuk meraih keranjang, berarti Anda tidak beruntung. Akhirnya, tanggapan menghasilkan imbalan. Ganjaran adalah sasaran akhir setiap kebiasaan. Petunjuk terkait dengan melihat imbalan. Gairah berkaitan dengan hasrat terhadap ganjaran. Tanggapan terkait dengan mendapatkan ganjaran. Kita mencari ganjaran karena ada dua hal yang dapat dipenuhi. Satu, ganjaran membuat kita puas. Dan dua, ganjaran mengajarkan sesuatu kepada kita.
Tujuan pertama ganjaran adalah memuaskan gairah Anda. Betul, ganjaran memberikan manfaatnya sendiri. Makanan dan air mengantarkan energi yang Anda perlukan untuk bertahan hidup. Kenaikan jabatan menjadikan uang Anda lebih banyak dan Anda lebih dihormati. Tubuh lebih tegap meningkatkan kesehatan Anda dan membuat lawan jenis lebih tertarik. Namun, makin langsung manfaat yang didapatkan dari suatu ganjaran, makin bergairahlah Anda dalam mencari makan, meraih status, atau membujuk seseorang. Setidaknya untuk sesaat, ganjaran mendatangkan kepuasan dan kelegaan dari gairah. Kedua, ganjaran mengajarkan kepada kita aksi-aksi mana yang patut diingat untuk masa mendatang. Otak Anda bertindak sebagai detektor ganjaran. Ketika Anda menjalani hidup, sistem saraf sensoris Anda terus memantau aksi-aksi mana yang memuaskan hasrat Anda dan memberikan kenikmatan. Perasaan nikmat dan kecewa adalah bagian dalam mekanisme umpan balik yang membantu otak membedakan aksi-aksi berguna dari aksi-aksi tak berguna. Ganjaran menutup lingkaran umpan balik dan menuntaskan lingkaran kebiasaan. Bila suatu perilaku tidak memadai dalam bagian manapun dari 4 babak ini, perilaku itu tidak akan menjadi kebiasaan. Hilangkan petunjuk, maka kebiasaan Anda tidak akan pernah dimulai. Hilangkan gairah, maka Anda tidak akan mengalami motivasi yang cukup untuk bertindak. Buat perilaku menjadi sulit, maka Anda tidak akan mampu melakukannya. Dan bila ganjaran gagal memuaskan hasrat, Anda tidak akan mempunyai alasan untuk melakukannya lagi pada masa mendatang. Tanpa 3 langkah pertama, perilaku tidak akan terjadi. Kalau tidak keempatnya, perilaku tidak akan berulang.